kesel banget sama namanya blind box. Gimana nggak kesel? Tiap gua ketemu blind box di mall nih ya, gua selalu pengen beli gitu. Ya gua nggak tahu kenapa juga ya, iseng aja, entah yang Naruto kah, anime apakah. Ya mungkin selain karena gua tinggal di kota yang nggak ada mallnya, ya gue juga hobi ngoleksi aja gitu kan. Tapi gimana sih kok blind box ini bisa ngetrend gitu, bisa seterkenal itu, dan penjualannya menurut gue kayaknya ya tinggi-tinggi aja nih. Karena di Cina itu ya, gue lihat di artikel tuh ya, penjualan keuntungan blind box ini udah mencapai 2,4 triliun rupiah. Ini baru di Cina doang nih, belum di negara-negara lain kayak Indonesia apalagi kan. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, kenapa kok bisa penjualannya tuh sangat tinggi gitu, dan kenapa peminat blind box tuh semakin banyak gitu, termasuk gua sih masih iseng beli blind box ya. Nih gua juga masih ada blind box yang belum gua buka ya. Nih, gua masih nyimpen satu blind box Naruto ya. Mungkin buat intermezzo dari konten ini sekarang, gua pengen buka juga lah sekalian ya. Nih ya, ini gue coba buka blind box Naruto dari Popmart nih. Ini gue gak di-endorse nih karena emang gue suka Naruto ya, anjir ya. Nih gue buka ya. Oke. Oke, ini dapat apa nih? Ini gue iseng aja nih buka blind box nih, sambil gue bahas kenapa blind box bisa selaris itu. Ini gue ngincernya sih dapatnya minimal ya Itachi lah ya. Itachi, nggak ada Itachi di sini. Ini Itachi. Tapi kita lihat dapatnya apa. Dapatnya ya kesukaan kalian semua, Sakura coy. Dah, ini gue sampai males bukanya sebenarnya. Itu ya karena udah inilah, udah dibuka. Kita buka aja. Oke. Dapat Sakura boy. Oke, kita balik lagi kenapa blind box sangat diminati ya di Indonesia juga nih ya. Kemarin juga rame tuh yang Labubu itu kan. Yang pertama ya, kalian harus tahu kenapa blind box itu sangat rame nih ya. Karena si penemu blind box ini ya, yang orang pertama kali menemukan konsep jual ginian nih pakai blind box nih. Dia ini menurut gua, dia berhasil menemukan inovasi baru dari hal yang sudah ada. Maksudnya gimana bang? Maksudnya nih ya, jadi kita perlu kembali ke sejarah blind box, anjay, sejarah dari kenapa bisa tiba-tiba muncul blind box gitu kan. Nah, dulu itu bukan blind box namanya, tapi namanya itu Fukubukuro. Jadi blind box ini ya, nenek moyangnya ini ya, dia dari Jepang teman-teman. Ini dari Jepang, dia ini namanya dulu Fukubukuro. Jadi Fukubukuro ini isinya itu semacam kayak kantong atau pouch atau tas gitu, dan dia isinya tuh lebih ke arah yang keberuntungan gitu. Jadi teman-teman, Fukubukuro ini di Jepang ini ada, dan sampai sekarang pun masih ada nih ya. Dan gue terakhir lihat itu pas nonton konten Jerome Pauline yang ini dah, gue tampilin di sini. Nah, ini dia unboxing Fukubukuro. Jadi kayak gini modelnya. Jadi isinya macam-macam, ada tas, ada aksesoris, ada pakaian, macam-macam lah gitu. Cuman makin kesini kan makin berubah nih trennya kan. Dia lama-lama kayak gini nih. Nah, Fukubukuro ini tadi nih ya teman-teman, ini tuh yang bikin gua kesel ya. Sejarahnya agak apa ya, agak menggelitik gua gitu. Bukan apa-apa ya, tapi kayak jadi teman-teman ya, Fukubukuro ini dulu dibuat untuk mengatasi kelebihan stok dari toko. Aduh, jatuh lagi. Fukubukuro ini diciptakan untuk mengatasi permasalahan kelebihan stok dari sebuah toko di Jepang yang menjual kain kimono, teman-teman. Jadi gimana caranya mereka menghabiskan sisa kain nih, kain-kain untuk kimono ini terjual habis gitu teman-teman. Jadi ini berarti kita dapat kesimpulan nih ya, kalau dulu itu, zaman dulu ini, blind box ini asal usulnya itu, pendahulunya itu, dia dijual untuk mengatasi yang namanya kelebihan stok teman-teman. Tanda kutip ya, kelebihan stok. Jadi ya ibaratnya kasarnya dia mikirin gimana ngabisin stok ya nggak kejual teman-teman. Nah, di sini blind box ini dia nggak menggunakan konsep yang bener-bener mirip, tapi lebih kayak dikembangin lagi nih. Nah, blind box ini jenisnya adalah dia mengambil dari sejarah itu, dia kembangkan lagi dan jadi teknik marketing yang sangat bagus menurut gua teman-teman. Jadi contoh nih ya, contoh di sini gua ambil yang namanya blind box Naruto teman-teman. Gua beli blind box ini, gua tahu dong bakal dapat salah satu dari semua karakter ini, random teman-teman.
Nah, random itu berarti gue nggak bener-bener bisa milih mana yang gue pengen. Nah, sedangkan teman-teman, kalau gue beli figur Naruto yang entah dari mana, yang bukan blind box itu, apakah gue langsung dapet yang gue mau? Misal gue pengen beli Naruto, dapat dong Naruto tanpa harus lewat blind box, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita pengen Naruto nih ya, cara 100% kita dapat Naruto dengan beli satu set dari boxnya ini semua. Jadi kayak langsung beli satu set gitu. Sedangkan kalau gue beli satu, ya gue dapatnya Sakura kayak barusan. Masa Sakura gue? Nah, gue dapatnya Sakura kayak sekarang ini, teman-teman. Nah, misal nih kalau si blind box ini dibuat dengan tanpa blind box, dia buat semua ini nih ya, buat semua ini dijual terpisah gitu. Dijualnya biasa aja, di toko-toko dipajang, dijual, dan dibeli secara biasa. Gue yakin ada beberapa stok karakter yang gak bakal laku keras. Jadi beda nih penjualannya, mungkin Naruto tinggi, Sasuke tinggi, yang lainnya mungkin agak bawah-bawah, agak nggak laku, ada yang nggak laku banget, teman-teman. Sedangkan kalau kita pakai cara penjualan blind box, kita bakal dapatnya random. Jadi buat produsen, buat si produk, si pembuat blind box ini, dia itu nggak bakal pusing mikirin ini produk nggak laku, yang ini laku, yang ini nggak laku, nggak bakal pusing lagi, teman-teman. Jadi karena semuanya pasti laku, teman-teman. Asal kalian cukup buat dia satu orang aja yang menarik perhatian kalian. Jadi teman-teman bikin satu aja. Naruto ini kan banyak ini mau, Sasuke apalagi nih. Nah, tinggal bikin aja. Sisanya yang nggak terlalu penting, yang mungkin lisensinya lebih murah atau lebih gampang di-collabin atau apa kan. Tapi ya gitulah. Bukti konkret lagi, teman-teman ya. Di blind box ini kita semua tahu kalau Sakura ini peminatnya sangat kurang, malah cenderung lebih banyak hatersnya. Tapi di sini dia buat dua variasi Sakura, anjay. Dua variasi Sakura. Ini kelihatan banget dia emang memperkecil peluang kita dapat Naruto, dapat Sasuke, dan digedein chance buat dapat Sakura. Apalagi cuan bro, itu bro, teman. Kalau zaman dulu kan buat ngabisin stok dijual murah. Kalau sekarang dia ngabisin semua stok dijualnya mahal. Gila nggak? Gila coy, blind box ini coy. Itu baru dari sisi sejarahnya, teman-teman. Lalu kenapa lagi kok blind box itu, dari selain emang kita tertarik sama blind boxnya yang cuma beberapa karakter aja, itu tetap bisa bikin kita beli dan tetap laku gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, dari sisi penelitian, teman-teman. Jadi ada research artikel dari China sana yang rilis tahun 2023. Nah, di artikel ini dia meneliti tentang blind box, teman-teman. Jadi dia mencari 666 responden yang pernah beli blind box atau punya pengalaman dengan blind box, teman-teman. Nah, dia di sini nggak mandang gender, nggak mandang generasi, nggak mandang apapun. Yang penting punya pengalaman di blind box, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di penelitian ini tuh hasilnya adalah dari 666 responden, teman-teman, 79% respondennya adalah generasi Z atau Gen Z. Sedangkan sisanya itu di luar Gen Z, bisa Gen Alpha, Gen Beta, atau milenial sekalipun, teman-teman. Nah, selain itu, menariknya adalah di penelitian ini ditemukan bahwa ada sekitar 40% orang yang beli blind box ini. Itu adalah sesuatu hal yang baru, teman-teman. Masih oke lah, menurut gua ya, masih oke karena masih di bawah 50%. Tapi ternyata, teman-teman, ini penelitian ini dibuat pada tahun 2023. Dimana mungkin hype blind box itu udah rame, tapi belum serame yang mungkin baru-baru ini, teman-teman. Nah, kejadian dimana Labubu viral itu adalah ketika Lisa Blackpink memakai Labubu, teman-teman. Betul kan? Ini kan blind box juga konsepnya. Nah, karena ini viral, gue nggak tahu nih sekarang nih kalau diteliti lagi, apakah tingkat persentase orang yang beli blind box meningkat atau menurun atau stabil. Gue juga nggak tahu. Nah, kalian yang mungkin nemu penelitian yang terbaru bisa komen lah, dikasih tahu gue gitu kan. Nah, dan lebih dalam lagi, teman-teman, 56,9% yang beli blind box dari responden ini adalah masih pelajar, teman-teman. Orang-orang yang buat blind box ini tahu, teman-teman, target pasar mereka siapa, teman-teman. Jadi nggak heran kalau kalian lihat blind box itu konsepnya tuh yang kayak anime-anime atau yang masih kartun-kartun, maskot-maskot yang lucu-lucu, teman-teman. Jadi kayak mungkin gak ada tuh blind box yang isinya itu dapat palu, dapat perkakas gitu. Kayaknya gue belum nemu sih di usia segini ya. Gue belum nemu sih. Masih blind box yang isinya kayak
ya figur, Lego-Legoan gitu, ya ada yang siapa teman-teman. Ya nggak heran kalau mereka penjualannya sangat tinggi karena target pasarnya pas teman-teman. Orang-orang dengan data ini tadi adalah orang-orang yang sukanya ini. Dibuatlah ini dengan konsep blind box, jadilah penjualannya meningkat. Apa? Cuan. Dan apakah sekarang pertanyaannya gue akan stop beli blind box atau enggak setelah tahu marketing ini? Ya jawabannya ya enggak dong, masih ya gue masih suka beli blind box teman-teman, apalagi kalau ke mall gitu kan, ke mampir ke Osam, Miniso atau toko-toko mainan lainnya, mungkin gue akan beli blind box karena ya gue jarang beli mainan secara langsung ke toko karena di sini nggak ada mall teman-teman. Ya tebaklah gue di kota mana, gue pokoknya nggak ada mallnya aja gitu kan teman. Ya itu adalah kalau kalian beli barang itu, coba deh kalian pikir-pikir lagi deh, ini nilai value-nya apa nih, ini gue beli kenapa nih, apakah gue emang suka atau gue FOMO atau gue apa nih. Kalau kalian suka ya it's okay, it's hobby. Kalau kalian FOMO itu ya terserah kalian sih, gue nggak ngatur juga. Cuman ya lu tahu kan itu cuan buat mereka, hah?